Jadi polisi, mudahkan dakwah. Jadi tentara, mudahkan dakwah. Jadi camat, mudahkan dakwah. Jadi anggota dewan, mudahkan dakwah. Kau tak perlu berceramah, kau tak perlu tabligh akbar, tolong saja dakwah. Insya Allah hidupmu akan diridhai Allah. Takbir. Mati bapak 100.000, itulah yang bapak bawa mati menghadap Allah. Tabungan bapak 1 miliar di bank diambil mereka. 4 bulan 10 hari mereka akan nikah dengan berondong manis. Betul bu? Kalau bapak ini meninggal, ibu pasti akan menangis di tepi liang lahat. Ditanya sama ustadz, kenapa ibu menangis? Warisannya sedikit kan. Tunjukkanlah empati sikit. Jangan ketawa waktu cerita laki mati. Paling tidak laki mati. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah luasnya 2 hektar. Jadi ceritanya yang punya tanah ini orang baik. Beliau melihat pesantren kita di Nurul Azhar 1. Dia lihat tanahnya dikelola dengan bagus, ada rumah guru, ada asramanya, ada tempat belajarnya, ada pendoponya, bagus sekali. Maka dengan berlapang hati beliau serahkan tanah ini 2 hektar. 2 hektar ya Ustaz? 2 hektar. Wakaf juga. Masjidnya udah ada. Tinggal lagi tanah kosong ini, itu yang ada pagar batas itu keliling. Kita mau membangun kelas. Kita mau 2024 di tanah ini sudah bisa dimulai anak-anak belajar. Menghafal Quran, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, semua ajaran Islam. Di samping itu, mereka juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Mari kita support pembangunan tanah wakaf, tidak ada ownernya, pemiliknya adalah umat. Nurul Azhar hanyalah bagian dari umat yang mengurus ini. Tanah ini diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mari kita support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 dengan mentransfer donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atau BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060, admin yayasan. Sekali lagi 0852 6541 6060. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Anak-anak akan mengaji di sini, baca Quran, berzikir, belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci, dari Pangkalan Kerinci pulang ke Panam. Inilah jalannya. Malam ini kita bisa berkumpul bersama ini karena siapa? Karena Allah. Ada yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini. Ada pembagian sembako, ada pembagian sertifikat tanah, ada pembagian amplop untuk mencoblos caleg dan cagup beserta capres. Ini semua datang lillahi. Maka kita ucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang mengajarkan kita nama yang kita sembah itu Allah, bahwa kitab yang kita baca itu Al-Quran, berkumpul bersama orang beriman, yang mengajarkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak minta apa-apa dari kita, maka kita kirimkan kepadanya
dari Kulim sampai ke Masjid Nabawi 9.000 kilometer. Yang tak percaya ukur sendiri. Kita bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada Allah sudah, kepada Nabi Muhammad sudah. Hujan. Oh bukan. Berikutnya kepada tokoh masyarakat, para pemimpin kita. Ada Pak Camat, ada Bapak Dan Ramil, ada Bapak Kapolres, ada Bapak Ibu anggota Dewan, ada Bapak-Bapak Lurah, Bapak Kades, Bapak RT, Bapak RW, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau saya sapa yang pejabat-pejabat saja, Ustadz Somad tidak adil, betul? Kalau saya sapa yang ada kekuasaan saja, yang hebat-hebat saja, Ustadz Somad pilih kasih, maka dengan jurus itu tadi semuanya sudah dapat. Ada yang belum? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, belum berbini, belum bersunat, habis semua, bencong tak ada. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Anak-anak kecanduan narkoba, tak bisa beli sabu-sabu karena mahal, lem kambing. Ibu-ibu kecanduan sinetron drama Korea, ingin putih macam orang Korea, diminum jus bengkoang, hitam juga, akhirnya dipakai bedak 2 inci, muka putih, tangan hitam. Jurus mendengar tausiah saya kuncinya satu, jangan tersinggung. Kalau kebetulan isi ceramah saya nih pas mengena ke wajah dia, nyan gara-gara ini pula balik langsung ketahuan, diam aja lah situ. Balik pun tak ada juga gunanya, parkir motor payah keluar, tahan-tahankan aja lah sampai selesai. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan pula membawa pacar. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Kulim nilah banyak orang duduk di atas pagar. Luar biasa anak-anak muda. Jangan turun, tetap aja situ. Turun pula, la ilaha illallah. Hebat anak-anak Kulim ini. Anak-anak muda yang lain sibuk dengan game online-nya, sibuk dengan PlayStation-nya, sibuk dengan judi online-nya, sibuk dengan chat mesumnya. Tapi anak muda di Kulim mendengarkan tausiah. Inilah calon pemimpin. Jangan tepuk tangan, tahan dulu. Inilah calon-calon pemimpin masa depan insyaallah. Tidak ada perempuan di Kulim yang tidak pakai jilbab. Semuanya pakai jilbab. Bukan cuma perempuannya, sound system pun berjilbab. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kebab. Sudah lama Abdul Somad ceramah, di Kulim inilah sound system pakai jilbab. Memang luar biasa. Allahu Akbar. Ini tablik akbar apa pasar malam? Itu banyak orang jualan. Jangan lupa bayar zakat 2,5%. Ada ketua Basnas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah masyarakat Kulim masih berpegang teguh dengan ajaran Islam. La ilaha illallah. Ada orang Kulim menyembah pokok kayu, ada orang Kulim menyembah hantu, ada orang Kulim menyembah tuyul, tak ketahuan. Sekali la ilaha illallah sampai mati tetap. Saya sebelum tausiah ini tadi mengantuk minta ampun.
Sampai di muka ini nampak saya macam gurun pasir. Begitu nampak saya dua mata jin ini, merah dua-duanya. Rupanya kamera ini. Semua jamaah lambaikan tangan ke kamera. Semuanya angkat tangan semuanya. Tunggu, mati pula kamera tadi, tak hidup. Lupa dia meng-on-kan. Sekali lagi, ulang lagi, naikkan lagi. Bye. Hai guys. Alah, grogi pula. Udah, jangan lama-lama, basah ketiak. Bukan salah aku, kenapa buat tiang di tengah? Akan datang kalau membuat pentas, jangan ada tiang tengah. Aku kalau udah di sini tak bisa pindah-pindah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam yang berbahagia ini yang saya sampaikan ini tidak banyak, cukup 3 saja. Kenapa 3? Itu terserah saya lah. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan anak ke sekolah, fisikanya mantap, kimianya mantap, matematikanya mantap, bahasa Inggrisnya mantap, tapi lihat pelajaran agama Islam. Berapa pelajaran agama Islamnya? Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, ada semuanya. Tapi begitu ditengok pelajaran agama Islam, cuman sekali, PAI, PAI. Jangan heran anak-anak kita tak paham agama, tidak tahu sopan santun, tak tahu tata kerama, tak tahu mencium tangan orang tua, tak tahu memuliakan ulama. Kenapa? Karena agamanya PAI, sudah hilang. Tapi itu di Kulim tidak ada. Di Kulim semuanya berpegang teguh dengan ajaran Islam. Mana buktinya? Malam ini masih ramai, ibu-ibu ramai, bapak-bapak ramai, anak muda ramai. Mereka ini adalah pejuang-pejuang yang berkorban, bukan cuman korban sapi dan kambing, korban perasaan. Berapa sinetron yang hilang malam ini? Betul? Betul pula kata dia. Ilaha illallah. Malam apa ini? Malam Sabtu, malam libur, akhir pekan, bahasa kampungnya weekend. Ini mestinya malam ini ke mall jalan-jalan. Anak muda mestinya pakai motor keliling, pergi ke taman. Dekat dari sini taman kan? Tapi buktinya malam ini mereka mengaji, padahal tidak ada keyboard tunggal dengan penyanyi rock pendek. Begitu dibuka, bekudis. Malam ini tidak ada apa-apa hiburan. Hiburan orang Kulim adalah melantunkan solawat pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melantunkan zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Dan pada malam hari ini kita menyambung tali silaturahim. Man ahabba ibusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah saya ketemu Pak Camat 2017, 6 tahun yang lalu di Indragiri, Ilir, Tembilahan. Beliau mengawal. Akhirnya malam ini berjumpa lagi di sini. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan bersama di Indragiri Hilir, bersama di Kulim, bersama pula di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Inilah bersihnya hati orang Kulim ini. Padahal yang saya maksud bersama, kami berdua aja masuk surga.
tulus mereka ikut, dia senang. Padahal saya bilang kami berdua maksudnya, kalian belum tentu. Tapi karena hati itu bersih, amin kata mereka. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang kulim, walaka misluh, engkau dapat yang sama macam yang engkau doakan. Maka semua yang hadir ini masuk surga semuanya insyaallah. Tapi aku tak sembahyang Pak Ustaz. Kau masuk surga juga, cuman ya di neraka dululah. Makanya kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban. Silakan anak jadi tentara, silakan anak jadi polisi, silakan anak jadi camat, silakan anak jadi anggota dewan, tapi dia memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur. Kalau dia jadi polisi, dia akan mengamankan tabligh akbar seperti malam ini, takbir. Kalau dia jadi tentara, dia akan mengawal. Kenapa Ustaz Somad itu mesti dikawal tentara macam orang hebat aja? Ustaz Somad itu dikawal takut diserbu mak-mak garis keras. Kalau dia jadi anggota dewan, dia akan berjuang di parlemen, dia akan bersidang menegakkan syariat agama Allah, melarang orang jual khamar, melarang orang minum khamar, melarang orang buat maksiat melalui perda peraturan daerah. Betul? Parlemen, parle artinya bicara, parlemen tempat orang bicara, dia diangkat, dipilih untuk bicara, anggota legislatif. Makanya dia digaji dengan uang APBN, APBD untuk bicara. Kalau dia tidak bicara, dia tidur, berarti dia makan duit haram. Betul? Kenapa berapi-api? Oh, lain pula yang tepuk tangan Ustaz. Kenapa berapi-api Ustaz Somad malam ini? Belum makan. Udah makan saya tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baju-baju seragam-seragam status sosial ini hanya sampulnya, casingnya. Ada baju PNS, ada baju BUMN, ada baju anggota legislatif, ada baju polisi, ada baju tentara, ada baju ustadz. Itu cuman sampul casing. Sampai masanya baju ini akan dilepas, diganti dengan kain. Apa pula kain batik? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nih baju yang ganteng-ganteng ini nanti akan dibuka. Nih baju yang bagus-bagus, mahal-mahal akan diganti dengan kain yang tak berjahit, dengan kain yang tak berkantong. Maka kalau ada duit, masukkan ke kotak-kotak tadi, ke kresek-kresek, ke tong-tong tadi. Supaya apa? Karena kain kapan nggak ada kantongnya, Beb. Ada orang mati bawa dompet, ada orang mati bawa kartu kredit. Ini Ustaz Somad ini ujung-ujungnya kita disuruhnya menyumbang, duitnya dibawanya pulang ke rumah. Duit yang terkumpul dalam acara ini tidak dibawa ke rumah Abdul Somad di Rimbo Panjang, akan dibawa ke pesantren Nurul Azhar di Jembatan Leton. Tahu? Jangan terjun ke bawah. Habis Jembatan Leton ada simpang yang banyak orang tersesat itu. Simpang apa namanya? Simpang bingung. Jangan bingung-bingung lagi. Belok ke kiri, terus arah pemakaman Kopit. Sebelum TPU ada pesantren besar namanya Nurul Azhar, YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Semua orang yang datang ke sana menengok bangunannya, pagarnya, gedungnya, aulanya, asramanya, rumah gurunya, berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Saking kan bagusnya, mewahnya, luar biasa. Tamu-tamu dari Jakarta, dari Jogja, dari Surabaya, ustad-ustad, alim ulama, Buya Yahya kami bawa ke sana. Ustaz Taki Malik kami bawa ke
ke sana. Ustaz Hanan At-Taki kami bawa ke sana. Ustaz Salim Afillah kami bawa ke sana. Sampai Daniel Mananta pun kami bawa ke sana. Jadi kalau ada orang Kulim belum sampai ke sana, terjun aja lah kalian ke Sungai Siak. Menengok apa? Melihat tanah wakaf, melihat sekolah gratis dari sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang. Anak-anak sudah hafal Quran, sekolahnya gratis, diadakan pelatihan, duit terkumpul berapa banyak? 40 berapa Ustaz Alam? Hah? 44 miliar. Tapi yang diperlukan 150 miliar. Itulah yang dikumpulkan malam ini. 44 itu banyak apa tak banyak? Banyak. Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil gembong, apalagi ke cincau. Ayaka, nanda aduaka, minum ayaka. Nanda uta, makan uta-uta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau melihat tanah wakaf, datang ke Nurul Azhar. Kalau mau lihat pesantren gratis, datang ke Nurul Azhar. Kalau mau lihat bangunan yang berkelas, datang ke Nurul Azhar. Orang Kulim yang sudah datang, alhamdulillah. Saya mau setelah ini besok datang laporan dari Ustaz Arnab, datang laporan dari Kiai Hanafi, pimpinan Nurul Azhar. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Setelah tablik akbar di Kulim kemarin malam, berdatangan orang Kulim semuanya. Datang nyumbang? Enggak, nengok-nengok aja. Orang Kulim yang kaya-kaya, yang rumahnya besar, yang duitnya banyak, sampai masanya akan mimda tema taya bawati. Apa pula mati? Mampus. Semua kita ini akan mati. Yang ganteng mati, yang tak ganteng lebih cepat. Yang kaya mati, yang miskin setengah mati. Hidup ini singkat. Yang panjang itu apa? Yang panjang itu adalah amal jariah. Insya Allah yang memasukkan duit ke kotak-kotak tadi, dibangunkan 2-3 sak semen, batu bata dan kerikil, anak-anak menghafal Quran pagi, petang, siang dan malam. Kalau ibu bukan penghafal Quran, kalau bapak bukan alim ulama, bapak sudah mencetak alim ulama melalui sekolah gratis Nurul Azhar, maka mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Bagi yang sudah masukkan duit, alhamdulillah. Pak Ustadz, saya tak bawa duit, masukkan gelang. Rantai boleh. Cincin masukkan juga. Cincin Pak Ustadz, ini perak, hadiah istri saya. Takkan pula saya masukkan ke dalam. Ini perlu kujelaskan supaya jangan nanti apa itu Ustadz Somad itu ceramah aja nyuruh buka-buka, cincin dia tak dibukanya. Ini kujelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita, besti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berselawat masuk surga, yang tak berselawat masuk juga, cuma agak lama sedikit. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
sampai masanya kita akan tua, sampai masanya akan sakit, sampai masanya akan mati. Dan yang kita bawa mati adalah la ilaha. Ada orang mati bawa surat tanah, ada orang mati bawa SKCK, ada orang mati bawa surat cincin, ada orang mati bawa kartu ATM, ada orang mati bawa surat nikah, ada yang ketabrak mobil bawa tas, semua surat-surat dibawanya, tapi semuanya tinggal menjadi saksi. Hidup kita ini semuanya surat. Nikah pakai surat, sakit pakai surat, suntik pakai surat, bisa nyetir pakai surat, dapat lulus kerja pakai surat, lulus sarjana pakai surat, semua surat dari kertas. Tapi ada satu kertas yang kita tidak melihatnya, tapi dia pasti ada. Itu adalah kertas surat kematian. Sudah pernah melihat? Nanti kami buatkan. Saudaraku yang kenapa kamera ini tak pergi-pergi dari tadi? Biasanya kameranya selalu diselawatkan, hilang dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya merasa beruntung. Saya sudah menyampaikan, sehingga kalau saya mati, semua jamaah ini akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Ustaz Somad. Nah, semangat kali orang ni. Kalau saya mati, mau Bapak Ibu mengirimkan doa, mau mengirimkan Al-Fatihah, mau mengirimkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Janji? Serius? Jujur? Jangan ada dusta di antara kita. Kenapa kita perlu mengingat mati? Karena calon pejabat belum tentu jadi. Betul? Calon camat belum tentu jadi camat. Camat artinya calon mati. Calon bupati belum tentu jadi bupati. Calon PJ saingan banyak sekali. Calon anggota dewan apalagi. Dapat pula nomor sepatu, ditempel gambar memanjat sampai ke tiang listrik. Saingannya berbagi duit macam-macam. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Lalu duitnya kemana kami serahkan Pak Ustadz? Kasih ke saya. Ustadz Somad ini mata duitan. Duitnya tidak saya pakai untuk saya serahkan ke Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob memberikan batu bata, dibelikannya kosen pintu, dibelikannya keramik, dibelikannya besi, dibelikannya atap. Akhirnya jadilah pondok pesantren. Kalau kami mati, pesantren ini tak kami wariskan ke anak bini. Pesantren ini adalah milik umat, dilanjutkan oleh santri-santri penghafal Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahirnya asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang lahir kemarin tak diazankan? Mari sini biar kuazankan. Bapak-bapak, azankan anak kalian kalau lahir, Pak. Itu sunnah. Dalilnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Pak Ustadz, aku belum diazankan bapakku dulu. Umur kau berapa? Udah semester 3. Udah tak usah diazankan lagi. Yang pula balik dari sini, Allahu Akbar, Allah. Apanya ya ini? Tiba-tiba bininya pula mengaku, aku belum diazankan bang. Kau lahir jam berapa? Jam 5 subuh. Sini ku azankan. As-salatu khairum minan naum. Walaupun lahirnya jam 5 subuh, azannya tidak azan subuh. Ini bukan azan untuk sembahyang. Ini kan untuk orang. Maka kalian latihan, kalian azan. Supaya apa? Saat kalian menjadi kepala rumah tangga, saat kalian menjadi ayah, kalian yang mengazankan anak-anak kalian. Ini anak-anak yang hadir ini adalah anak-anak yang dulu diazankan oleh bapaknya. Anak-anak yang tak hadir malam ini, itulah yang waktu lahir dulu dinyanyikan keong racun oleh bapaknya.
Anak-anak dibawa, anak-anak dibawa, anak-anak dibawa, anak-anak dibawa. Kenapa anak-anak malam ini dibawa? Alah bisa karena terbiasa dia mendengar ceramah. Nanti setelah besar dia ditanya sama kawannya, kau dulu waktu kecil apa? Aku waktu kecil dulu dibawa ceramah, ada di masjid di Kulim, namanya masjid. Saya tahu, cuman mau nengok gambar saya, kenapa tak ada? Itu sebetulnya jadi masalah. Kau dulu waktu kecil kemana kau dibawa ayah kau? Aku waktu kecil dibawa ayahku tablik akbar di masjid Nurul Ikhlas di Kulim. Ada Pak Camat, ada ibu anggota dewan, ada bapak anggota dewan, ada bapak Kapolres, ada bapak Kapolsek, ada bapak dan Ramil, ada Ustadz Somad. Mana orang itu sekarang? Udah mati semua. Tinggal Ustadz Somad yang masih hidup. Saudaraku yang dimuliakan Allah, malam ini kita sedang membuat cerita yang indah untuk anak-anak kita. Beruntung ibu, beruntung bapak punya anak yang soleh-soleh. Ya Allah, selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan anak kami dari ganja, selamatkan anak kami dari lem kambing, selamatkan dari lem Alteco, selamatkan dari bensin. Dulu orang beli bensin untuk motor, sekarang dibeli bensin dihirup, dihisap hari ini, besok mabuknya. Namanya mabuk delay. Itu yang dibawa itu bukan kotak sampah, itu anak-anak muda resmi panitia, ada rantai panitianya, isi sesuai dengan warna jilbab. Nah itu yang kotak pink, ibu-ibu yang pink kasihkan. Tak ada bawa duit, masukkan apa yang ada gitu, masukkan situ, tisu masukkan semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir malam ini memasukkan duit ke kotak 100.000, pulang dari sini berkunang-kunang kepalanya, mati. Maka dia mati membawa duit 100.000, itulah yang dibawanya mati. Yang 100 juta di bank diambil lakinya untuk modal berbini lagi. Betul tak cakap saya nih? Betul tak cakap saya nih Pak? Mengaku mereka. Bapak yang malam ini memasukkan duit 100.000 ke kotak itu untuk pondok tahfiz Quran Nurul Azhar, pulang bapak, mati bapak, 100.000 itulah yang bapak bawa mati menghadap Allah. Tabungan bapak 1 miliar di bank diambil mereka. 4 bulan 10 hari mereka akan nikah dengan brondong manis. Betul bu? Baru tahu kalian, 1 miliar duit kalian mereka pegang, nikah mereka dengan brownies. Sore-sore mereka jalan-jalan, dipegangnya pinggang lakinya yang baru itu, saking kencangnya. Ditanya lakinya yang baru itu, mana kubur laki kau dulu yang nyumbang 100.000 yang pelit itu? Itu sana. Hari ini kau boleh ketawa Pak, tapi pulang dari sini pas mau tidur nanti kau berpikir, betul juga kata Ustaz Somad. Rumahku diambil lakinya yang baru, mobilku dinaikinya, rumahku dinaikinya, mobilku dinaikinya, motorku dinaikinya, biniku. Apa pula kalian ketawa macam paham aja? Habis dinaiki semua. Sementara kau mati cuman membawa 100.000, 2 sak semen. Berapa harga semen sekarang? Hah? 80. Tak sampai 2 sak semen. Nasib kalian lah Pak. Tak ada yang paling malang daripada kalian. Itu kalian masukkan 100.000, kalau 2.000 mau masuk surga apa kalian 2.000? Kenceng aja udah 3.000 sekarang. 2.000 mau masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Tapi orang Kulim ini orangnya kaya-kaya semua.
Dari mana Ustaz tahu orang kulim ini kaya? Tengoklah lantai pekarangan masjidnya, pakai paving block kualitas VVIP, very very important person. Orang kulim ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Tablik akbar di mana-mana duduk di atas tanah, tapi di kulim duduk di atas paving block, pakai karpet pula. Masya Allah, luar biasa. Tapi untuk bukti kaya tidaknya, nanti kita hitung berapa duit dapat. Ini nampaknya duit ini 50% diambil Ustadz Somad. Abdul Somad punya jadwal ceramah untuk kota Pekanbaru selama 1 bulan 2 hari berturut-turut, hari Jumat dan hari Sabtu, 5 titik, dari mulai sebelum khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang, semua duitnya diserahkan untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat Pesantren Nurul Azhar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena waktu ku bilang tadi 5 ceramah itu semuanya untuk Nurul Azhar, setan sudah mulai datang mengembangkan lubang hidungku. Kata setan, kaulah menyumbang. Nah, itu maka cepat-cepat takbir untuk menghilangkan setan tadi. Paham? Makanya nanti ibu kalau sudah mulai datang setan, kaulah ibu yang paling soleha, kaulah yang jilbabnya paling panjang, kaulah idaman suami-suami. Mulai setan datang, lubang hidung pun dah mulai mengembang. Cepat-cepat bertakbir. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Cepat betul waktu berlalu di Kulim ini. Tadi saya mulai ceramah jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9 lewat 30. Rupanya saya sudah berdiri 45 menit. Baru 1. Tadi pesan saya berapa tadi? 3. Menyesal pula saya bilang 3. Panas juga di Kulim nih ya. Yang kedua, bahwa kita ini semua nanti kalau mati sendiri. Ya. Pak, Bapak masih ada? Kalau ibu ini meninggal, Bapak mau ikut? Ibu masih ada? Kalau ibu meninggal, kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Satu sama. Lalu kalian yang jomblo-jomblo, yang selama ini mengatakan, kaulah bulan, kaulah bintang. Apa kata Qais? Aku menghadap ke samudra yang luas, yang kulihat Laila. Pren. Sampai akhirnya kau mati sendirian. Kalau bapak ini meninggal, ibu pasti akan menangis di tepi liang lahat. Abah. Ditanya sama Ustadz, kenapa ibu menangis? Warisannya sedikit kali. Kalau ibu meninggal, bapak ini pun menangis di tepi liang lahat. Mama. Tapi air matanya keluar dari sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri dia tengok. Jangan ketawa kuat kali. Bini itu menengok. Balik nanti gatal. Awas kalian. Abdul Somad bercerita ini bukan untuk memprovokasi. Aku datang ke Kulim ini bukan untuk merusak hubungan kalian, Beb. Aku ingin kalian malam ini sholat tahajud bersama, karena Allah yang sudah nikah 10 tahun, 20 tahun tak pernah dibangunkan suaminya untuk bangun malam tahajud. Oh, saya Pak Ustadz tiap malam dibangunkannya. Untuk apa? Mencarikan asbak rokok. Aku tiap malam dibangunkannya Pak Ustadz. Untuk apa? Mengawani ke WC. Dia takut hantu Pak Ustadz. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang suami, aiqaza ahlahu, yang membangunkan istrinya. Bapak-bapak, suami-suami, imam-imam,
yang membangunkan istrinya, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah istrinya yang sedang tidur pulas. Wake up my darling, wake up my honey. Itu kalau nikahnya bulan kemarin. Tapi kalau 20 tahun yang lalu, bangun, 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 bangun. Mereka pun membentang sajadah. Apa ayat kita malam ini mah? Ayat cinta apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum CD-nya rusak pula. Kata bininya di belakang, kul huwallah aja lah. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Selesai sholat, abang nih kenapa setiap tahajud ayatnya kul huwallah terus, kul huwallah terus, kul huwallah terus? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran adinda. Abang banyak hafal ayat lain, tapi kul huwallah ini keutamaannya luar biasa. Nah gitu caranya Pak membela diri kalau tak hafal ayat lain. Aku Pak Ustadz udah nikah 20 tahun, lakiku ini jadi imam, tapi tak pernah berbunyi. Allahu Akbar. Bersyukur ibu, kebetulan ibu waktu pembagian takdir dulu dikasih Allah jatah namanya imam silent, tak berbunyi, bergetar-getar aja sedikit. Laki orang pulang mabuk bawa WTS, laki orang pulang sakau, laki orang pulang penipu pembohong, lakimu masih mau membangunkan engkau tahajud malam walaupun tak berbunyi. Alhamdulillah. Berdoa sama Allah, ya Allah aku syukur kau berikan laki walaupun tak berbunyi. Ku jaga, ku rawat dia ya Allah. Lama-lama berbunyi juga nih nanti. Saudara yang dimuliakan Allah, rasanya aku yang paling beruntung Pak Ustadz punya menantu Pak Ustadz. Malam-malam ku dengar suara orang mengaji dari balik kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Masya Allah. Begitu kebuka kamar Pak Ustadz, rupanya TV belum mati. Aku malang nasibku Pak Ustadz. Kenapa bu? Lakiku tak sembahyang Pak Ustadz. Kenapa ibu bisa nikah sama dia? Aku pun tak sembahyang juga. Lakiku genderuwo, aku mak lampir. Tapi aku udah tobat Pak Ustadz. Aku sekarang sudah hijrah Pak Ustadz. Jilbabku sudah panjang. Aku sudah selalu pengajian. Kenapa kita tak pernah jumpa? Aku online Pak Ustadz. Ustadz yang menghabiskan paketku 2 giga itu. Mudah-mudahan suami-suami yang belum taubat malam ini dapat hidayah dia. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang yang berdoa bermunajat malam ini. Bukakan pintu hati suami yang belum hijrah ya Allah. Suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Yang sudah kami doakan belum juga terbuka, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan kalian aminkan. Mati lakinya mau kalian gantikan. Saudara, inilah ibu nih. Tunjukkanlah empati sikit. Jangan ketawa waktu cerita laki mati. Paling tidak laki mati. Kita ulang ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mati sendiri. Pak Camat Kulen rakyatnya banyak, tapi kalau meninggal Pak Camat sendirian. Ibu anggota dewan yang mencoblosnya banyak, tapi kalau mati akan sendirian. Bapak dan Ranil, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, banyak kawannya di kantor, tapi kalau mati sendirian. Seragamnya lepas, ganti kain kapan, Ustadz Somad ceramah, ramai jamaahnya. Kalau mati sampai artiklan khusus untuk Ustadz, janganlah dijawab mestinya tadi. Ustadz mati, diam aja lah.
semuanya akan mati sendirian, diletakkan di liang lahat. Selama ini bantalnya lembut, dibeli di mall, tapi nanti bantalnya dari tanah liat. Tanah liat. Jadi kalau ada suami ibu yang payah bangun subuh, gantilah bantalnya dengan tanah. Balik dari sini ambil tanah liat, letakkan di tengkuknya. Kalau selama ini ibu panggil dia, abang sholat ya bang, ya yang sholat ya yang, tak juga bangun, acara membangunkannya besok pagi, la ilaha illallah. Apanya kau nih? Kalau tak percaya coba saya bosok subuh. Kalau selama ini lagunya lagu kaulah bulan kaulah bintang, maka besok subuh habis sholat masak nasi, nyanyikanlah lagu yang membuat dia sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walau hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya abang pun mati, aku belaki sekali lagi. Apa kata kau? Ya Allah, jadikanlah mereka bersama di Kulim, bersama di Pekanbaru, bersama di Bumi Lancang Kuning, bersama hingga di surga Jannatul Firdaus. Harta yang dicari berubah menjadi harta gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Kau masuk ke liang lahat, aku berada di atas. Hari pertama menangis, hari kedua mulai membuka laci. Mana STNK dan BPKB? Hari pertama menangis, hari kedua cerita berganti musim berubah. Buka TV, buka handphone, mulai lihat, scroll. Hidup ini singkat, yang tinggal itu hanya cerita. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit, panci kredit. Tak usah lagi kita teruskan, banyak yang sakit jantung nanti mendengar. Kita semua akan mati menghadap Allah. Yarji'usnani, yang dua pulang ke rumah, ahluhu, istri pulang, suami pulang, anak pulang, jamaah pulang, kawan sekantor pulang, maluhu, mobil, semuanya pulang. Tapi ada yang kekal abadi. Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah menyantuni fakir miskin, kalau pernah menyumbang ke Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, itulah yang akan kekal abadi. Dan jamaah Kulim inilah yang dapat amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Satu-satu gendangnya. Mengantuk orangnya. Saya pun mengantuk juga. Besok mau pengajian lagi subuh, habis itu mengaji lagi duha, habis itu pengajian lagi zuhur, habis itu pengajian lagi malam, habis itu nasihat pernikahan lagi hari Ahad. Jadi kapan istirahatnya Pak Ustadz? Istirahatnya nanti ketika di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak
Pak Camat tak ada istirahat, Pak Kapol Sek tak ada istirahat, Bapak Ibu anggota Dewan ada istirahat sekali-sekali. Ibu tidak ada istirahat, mengandung anak, melahirkan anak, menyusukan anak, istirahat sebentar, muncul adiknya. Gara-gara ulah siapa? Orang nih lah. Betul kan Pak? Oh, betul kata ibu nih. Itu semua akan menjadi amal soleh. Anak-anak kalian berdoa di tengah malam, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini jalan pinggir lintas Sumatera, yang datang dari Palembang ke Medan lewat di sini, yang datang dari Aceh mau ke Bengkulu lewat juga di jalur lintas timur, tak pernah berhenti lalu lalang. Berapa supir yang sudah mati? Berapa orang-orang kaya yang lewat di sini dengan mobil yang mewah mati sebelum dia lewat? Ada bapak polisi di depan. Kalau ada model mobil begitu lewat, berarti ada tiga. Yang pertama pejabat, yang kedua orang mati, yang ketiga Ustadz Somad. Saya sebelum ke sini tadi pakai lewat lampu merah, rupanya ada juga yang marah, pantang kata dia. Marah orang tuh lewat. Mau saya bukakan aja kaca tadi. Apa kata kau? Tak polisi lah yang mengantarkan si kemari pakai Pernah juga kami di satu daerah pas lewat mobil bunyi udah tahu orang pikir lewat aja, kasih jalan, sambo lewat katanya. Kurang ajar orang nih. Jelas Ustadz Somad lewat. Tak ada otaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi polisi mudahkan dakwah, jadi tentara mudahkan dakwah, jadi camat mudahkan dakwah, jadi anggota dewan mudahkan dakwah. Kau tak perlu berceramah, kau tak perlu tabligh akbar, tolong saja dakwah, insya Allah hidupmu akan diridhai Allah. Takbir. Potong, masukkan ke TikTok. Ibu tak perlu ceramah tabligh akbar, ceramah ini berat, biar aku aja. Kalian potong, masukkan ke Instagram, potong, masukkan ke FB, potong, masukkan ke TikTok, potong, masukkan ke Twitter. Zaman berganti, musim berubah. Dulu orang berceramah, sekarang ceramah sekali, share. Saya selalu nge-share ceramah Ustadz Somad, saya share. Ada kau dengar? Enggak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang lari-lari, yang lompat-lompat, inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Itu yang pakai jilbab, itu ketua Dharma Wanita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang kita didik dengan pendidikan agama, dia akan berdoa di tengah malam. Apa kata dia? Allahumma barik lana. Kenapa itu doanya? Kita cuma mengajarkan dia doa makan, tak pernah kita ajarkan dia doa mati. Lupa kita mengingatkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ja'al quburahu raudatan min riyadil jinan. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia saja. Jadikanlah makam orang tua kami salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah, insyaallah, amin. Terakhir, tadi saya berdiri jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Sebetulnya waktu sudah habis, kode etik 600 ml. Tapi karena saya janji tadi 3, baru berapa saya sampaikan? Walaupun baru dua, waktunya sudah 60 menit. Dari mana Ustaz tahu 60 menit? Terasa kesemutannya udah. Poin yang ketiga yang mau disampaikan adalah tidak bisa memperjuangkan agama Allah ini sendiri. Bisa buat acara tabligh akbar megah, mewah, besar ini sendirian? Mana bisa? Siapa yang membuat pentas sebesar ini, yang hebat ini, walaupun ada tiang di tengahnya? Jangan salahkan aku, salahkan yang masang tiang ini. Sampai beginilah ibu. Pas aku agak mundur ke belakang, kata dia.
Ha gitu. Saya tadi sebetulnya mau berdiri di sini, mau kupindahkan tadi mic ke sini. Aku takut kalau aku tegak di sini, apa kata orang? Ustadz gatal. Akhirnya yang paling aman di tengah ini. Walaupun muka aku selalu nengok kemari. Karena kalau aku ke sini terus ditengok orang, ini Ustadz ini nampaknya udah berubah orientasinya ini. Jadi perlu ada keseimbangan. Kalian ada di dunia ini karena ayah dan ibu kalian jatuh cinta, betul? Kalau jatuh tempo, mana mungkin kalian ada? Ngamuk-ngamuk lah dia. Habis waktu. Bekerja sama antara bapak dengan ibu, bekerja sama antara Pak Camat dengan seluruh warga masyarakat dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada yang merusak akidah, apakah orang kulim diam? Wajib memberontak melawan kemungkaran. Siap? Belanda itu lari pontang-panting karena pejuang-pejuang kita. Siapa yang berjuang dari Aceh? Tengku Umar. Perempuan Malahayati. Perempuan Cut Nyadin. Perempuan Cut Mutia. Siapa yang berjuang dari Riau? Bentengnya di Dalu-Dalu. Tuanku Tambusai. Siapa yang berjuang dari bumi Minangkabau? Pangeran Diponegoro. Hah? Imam, saya ingat ngetes aja. Jamaah ini masih hidup apa tidak? Pas ku bilang tadi Diponegoro, itu serah Ustaz lain penting selesai, aku udah tak sadar ngantuk kali udah kata dia. Rupanya masih ada yang hidup. Itu dari Yogyakarta Pak Ustadz. Betul saudaraku. Artinya apa? Negara Indonesia ini merdeka karena kita bekerja sama. Acara malam ini terwujud karena bekerja sama. Pesantren Nurul Azhar, ketua pembinanya Ustadz Tatang Yudiansah, ketua hariannya Ustadz Al-Nob Dinar, pimpinan pondok pesantrennya Kiai Haji Ustadz Hanafi, doktor, masih hangat doktornya. Itu semua bekerja sama. Ustadz bagian apa? Aku bagian iklannya aja. Saudara dimanapun berada, mari kirimkan segera 2-3 sak semen, batu bata dan kerikil. Karena kalau mati ini yang akan mengalir. Kalian yang mau nyumbang silakan, yang tak mau lihat aja nanti. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Aku bagian itu aja. Kami udah bagi-bagi tugas. Siapa di antara kami yang paling mulia? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas lillahi. Siapa yang paling ria? Di antara kami ini yang paling ria, ketua yayasan, ketua harian, pimpinan pesantren. Yang paling ria adalah Abdul Somad, karena aku yang direkam, aku yang disuting, aku yang diedit, aku yang dimasukkan ke YouTube, aku yang dimasukkan ke TV. Pahala ceramahku sudah habis, tak ada lagi pahalanya, sudah diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi masih ada yang tersisa, doa ibu-ibu solihah di tengah malam. Saat mereka terbangun, ya Allah, sehatkan Ustadz Somad, gemukkan badannya sikit. Bangun bapak-bapak ini di tengah malam, ya Allah, sehatkan Ustadz tuh, dia belum pernah ke masjid kami, ya Allah. Udah bolak kali kami ngundang, payah kali, ya Allah. Kalau memang datang dia, nanti panjangkan umurnya. Kalau sudah 3 kali tak kami undang, matikan aja dia. Doa kita mungkin tak dikabulkan Allah, tapi doa orang baik, orang tulus, orang ikhlas yang datang karena Allah malam ini, inilah yang akan membuat kita bersemangat, sehat walafiat. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustadz Somad itu tak pernah sakit? Karena dia sehat terus. Kenapa dia tak pernah sakit? Pernah sakit, cuman tak diupload. Siapa yang tak pernah sakit? Kita nih ada masanya sakit, tapi kalau sehat kita pakai untuk menolong agama Allah. Polisi tak perlu ceramah, tentara tak perlu tabligh akbar, cukup dengan seragammu, cukup dengan pistolmu. Ustadz Somad ceramah, jangan berjudi, jangan laga ayam, jangan berzina, jangan pacaran.
polisi, tentara tak perlu ceramah, anggota dewan tak perlu khutbah, cukup polisi tentara dengan pistolnya. Yang homo silakan, silakan kau pecahkan buah. bukan itu, itu buah lengkeng tuh. Kalian yang mau berjudi, berjudi silakan judi, judi. Kau mau berganja, silakan ganja, silakan. Tak perlu keluar urat leher berceramah menggelegar. Cukup Ustaz Somad saja berceramah, Ustaz Somad berapi-api dari dalam masjid. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam mengundi nasib, rijsun perbuatan najis, min amali syaitan perbuatan setan, fajtanibu jauhi. Begitu keluar dari masjid langsung orang main judi, kelepak. Abdul Somad tak bisa apa-apa. Tapi ada orang yang tak perlu dengan ceramah, tak perlu khutbah, tak perlu baca ayat, tak perlu baca hadis, tak perlu berapi-api, tak perlu tabligh akbar. Siapa dia? Cukup mengeluarkan perda, peraturan daerah Provinsi Riau, tidak boleh berjudi, tak boleh ada hotel pakai diskotik jual khamar, tak boleh ditangkap. Siapa yang nangkap? Polisi. Payung hukumnya dari mana? Dari anggota legislatif. Pilihlah anggota legislatif yang memperjuangkan nilai-nilai Islam di bumi lancang kuning. Takbir. Siap pemilih? Nampaknya Ustaz Somad nyalek ini. Enggak. Aku sampai mati tak akan mencalek. Kalau nampak kalian gambarku berserak-serak, nanti ku tulis di bawah, bukan caleg. Pilih, karena tak lama lagi. Agustus, September, Oktober, nama-nama sudah keluar dari KPU. Tahu KPU? Kepala penuh uban. November, Desember, Januari, 3 bulan duit amplop berserak-serak. Kalau ada yang mengasih 50.000, pilih saya, padahal dia tidak menolong agama Allah. Mau milih? Jangan pilih. Dikasihnya 50.000, jangan pilih. Dikasihnya 500.000, jangan pilih. Dikasihnya 5 juta, istiqoroh kita. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada yang mau ngasih 50.000 Pak Ustaz. Haram. Ini baru aja masuk 500 Pak Ustaz. Haram. 5 juta Pak Ustaz. Banyak pendapat ulama dalam masalah. Memang ini haram. Tapi daripada diambil orang lain, baguslah kita. Iya kan Pak? Iya kan ada ini. Udah sejam lebih ceramah, tak juga berhasil. Baguslah berhenti aja ceramah nih. Sekali haram tetap haram. Betul anak muda? 500.000 haram. 5 juta karena belum dapat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kau mengambil paku, mencoblos gambar kertas, saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi, orang ini layak menjadi wakilku di DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD. Itulah mengapa orang marah sama Abdul Somad, karena dia ceramah politik. Jangan ceramah politik Ustaz. Ceramah yang paling aman adalah ceramah tentang sabar. Marilah kita sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Laki kita dilarikan pelakor, mantap Pak, mantap, sabar orang ini. Kalau ada lakinya dilarikan pelakor dia sabar, itu bukan sabar, bongak. Kita mesti melawan kemungkaran. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik. Umat yang paling baik adalah kalian. Siapa itu? Ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Sifatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itulah ciri sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Kalau ada yang bertanya, apa isi kajian Ustaz Somad tadi malam? Ada 3. Apa yang 3 itu? Aku tak ingat, entah apa aja. Yang jelas gelangku sama rantaiku udah habis, sudah semua masuk. Besok pagi Ustaz Alnab pun membawa itu ke pasar Sukaramai. Dibawakan ke toko Cina. Pas diperiksa, ayah imitasi lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'akal tafa'afnaita, duit yang dibelikan makanan busuk. Wa malabista fa'ablaita, duit yang dibelikan pakaian lapuk. Yang dibelikan makanan busuk, yang dibelikan pakaian lapuk. Yang kau wakafkan untuk pesantren tahfiz Quran, itulah yang kekal abadi sampai hari esok. Berjumpa kita di Kulim, bersama kita di Kulim, bersama juga kita membangun Nurul Azhar, bersama kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa, mudah-mudahan bumi lancang kuning, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah, anak-anak kita soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang ada di lilit hutang dilepaskan dari hutang piutang. Makin kuat aminnya nih. Yang jomblo-jomblo ketemu dengan jodoh. Wah, banyak betul jomblo. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami, supaya kami bisa memberikan anak istri makanan yang halal, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, supaya kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana hab lana minas shalihin, selamatkan anak-anak kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, Pak Camat kami, Pak Kapolsek kami, Pak Dan Ramil kami, Bapak Ibu anggota Dewan kami, selamatkan mereka, jadikan jabatan mereka menjadi amal soleh ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, jadikan kami orang-orang yang istiqamah dalam agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, kuatkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan hukum kami atas dosa-dosa kami, lalu kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua orang-orang baik yang hadir malam ini karena engkau ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, jadikan hatinya bersih daripada takbur, sum'ah, riya, kufur, nifak, semua yang tak baik ya Allah.
Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji ke Baitullah. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah. Berikan kami rezeki supaya kami mati husnul khatimah dan kami di surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, pulang dengan tertib, bawa sampah-sampah, jangan sampai nampak kita agama yang kotor. Jaga ketertiban, cepat pulang langsung tidur supaya tak terlambat sholat subuh berjamaah besok. Yang ada waktu kesempatan kita berjumpa di masjid dalam kajian subuh membaca kitab At-Targhib wa Tarhib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.